antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video berikut ini. Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri. Sahabat muslim dimanapun berada, kami menyikapi yang disampaikan oleh UAS Ustadz Abdul Somad bahwa terkait apa yang disampaikan beliau, di antara orang yang bermimpi melihat Nabi di zaman ini berkata, aku melihat Nabi di dalam mimpiku mirip Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Menurut pandangan kami, ini adalah pendapat sesat, bisa dikatakan ajaran sesat, bahkan sangat menyesatkan dan sangat mustahil. Sangat mustahil, orang awam wajib 100% tidak percaya. Wajib hukumnya. Kenapa demikian? Sebenarnya memiripkan Rasulullah dengan orang lain di bumi ini, apalagi saat-saat ini Rasulullah dimiripkan oleh Habib Ali Al-Jufri. Itu dipertanyakan orangnya yang bicara itu. Semacam itu. Keagungan beliau itu di atas para nabi. Keagungan Rasulullah, ketampanannya, wajah beliau itu adalah wajah di atas para nabi. Para nabi itu aja tidak ada yang dimiripkan. Bagaimana Habib Al-Jufri bisa dimiripkan? Kalau menurut saya mengatakan, di dunia ini saat ini tak ada yang bisa direka-reka mirip Rasulullah, jauh tidak ada. Karena keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya di dalam masalah rupa, ya segalanya tidak ada. Sudah di zaman Rasulullah sendiri itu tidak ada yang mampu menandingi keseluruhan dari Rasulullah SAW. Sehingga secara pribadi saya menolak pernyataan UAS bahwa Rasulullah itu di dalam mimpi mirip Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Kalau lebih spesifik lagi, siapa Habib Ali itu? Bisa-bisanya dimiripkan Rasulullah itu loh. Sebenarnya ini gimana? Bisa-bisanya Habib Ali Al-Jufri itu menjadi mirip Rasulullah. Sungguh di luar nalar orang yang berakal sehat secara agama. Kalau orang-orang tidak punya wawasan, ya percaya-percaya saja. Kalau orang-orang NU yang berwawasan 100% tidak boleh percaya dan pasti tidak percaya, karena itu mustahil. Sahabat muslim dimanapun berada, lagian yang perlu kita tahu, nasab dari Ba'alwi Habaib di Indonesia sampai hari ini belum menemukan titik terang
Yang berarti tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tak terbantahkan oleh mereka. Padahal mereka berkoar-koar ahli ilmu semua. Semua menjawabnya itu ngawur lah bahasanya kalau menurut saya. Ya kalau memang gentle ya los saja. Inilah kitab sezaman. Karena apa? Anak Ahmad bin Isa yang 3, Muhammad, Ali dan Husain itu disebut memang ada kitab sezamannya. Nah, kenapa yang lain tidak? Itu, saya kira itu logika akal waras. Disitulah yang perlu dijawab dengan logika akal yang sehat. Kalau tidak bisa menjawab, ya orang lain pantas curiga. Kalau orang lain tidak percaya berdasarkan itu, ya tidak masalah. Memang perlu nggak percaya menurut saya kalau tidak ada data. Karena apa? Marwah Rasulullah jangan diperjualbelikan. Kalau memang habaib alwi di Indonesia ini benar-benar keturunan Rasulullah, dites DNA, ya pasti J1. Itu logika akal waras ya. Logika akal waras. Tes DNA pasti J1 itu sudah ketentuan internasional. Sebagaimana keturunan Rasulullah yang lain yang sudah melakukan tes DNA hasilnya J1 secara internasional. Kalau kebetulan Mbak Alwi ini haplogrupnya itu G, ya itu ya berarti bukan. Itu kalau akalnya normal loh ya. Kalau akalnya normal. Bahkan secara kitab nasab pun tidak terverifikasi. Kalau santri ya harusnya mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Minimal itu garis besarnya aja sudah cukup, silahkan dibantah. Atau secara sejarah filologi, catatan-catatan kuno, ajukan secara gentle. Kalau memang tidak menerima ya sudah. Kalau memang tidak punya ya sudah, ya memang palsu. Kalau asli saya kira mereka itu apa ya, akan menjadi panutan yang baik, menjawab yang baik, tidak arogansi seperti Habib Rizik. Kalau masih ada yang percaya Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa akhlak keturunan Rasulullah semacam itu? Biasanya kalau keturunan Rasulullah benar-benar dilindungi oleh Allah, kecuali yang KW Habib Bahar. Saya kira mereka semua ini tidak menunjukkan cerminan akhlak Rasulullah SAW. Kalau normalnya keturunan Rasulullah, ada orang tidak percaya, nyantai saja, gak usah bangga-banggakan nasab memang, gak usah dipelintar-pelintir ke sana kemari. Memang tidak perlu membanggakan nasab, seakan-akan tanpa mengaitkan nasab dia ke Rasulullah, dia tidak punya harga diri, semacam itu. Memang itu karakter-karakter yang dibaca. Kalau memang bukan keturunannya, itu memang mengaku-ngaku. Ya mengaku karena memang bukan. Kalau tidak mengaku tidak akan tersangkut. Kalau mengaku itu baru tersangkut dengan husnudon. Tapi kalau sudah ada bukti masih husnudon terus, perlu dipertanyakan. Semacam itu. Saya kira pribumi Indonesia perlu terus kita berikan penyadaran dan kesadaran bahwasanya habaib ba'alwi di Indonesia ini belum terverifikasi secara sah menjadi keturunan Nabi besar Muhammad SAW, karena terlalu menjanggalkan. Mulai dari tes DNA ya sudah semacam itu, secara kitab nasab tidak lolos, secara filologi apalagi, secara akhlakul karimah, Masya Allah, orang pribumi Indonesia yang tidak keturunan Rasulullah masih punya akhlak, sedangkan mereka itu tidak berakhlak. Ini adalah fakta. Tidak berakhlak bagaimana?
ya ucapan dan perbuatannya itu banyak yang menyimpang. Masa sih kalau Habib ini keturunan Rasulullah meniduri istri orang? Itu saya kira mustahil lah, mustahil. Saya kira banyak kasus, apalagi mengerucut kepada waliullahnya Habaib, yaitu Habib Lutfi. Kalau hari gini dari pengurus PBNU masih percaya Habib Lutfi, ya perlu diruqyah, semacam itu. Sudah menentang kebijakan PBNU permasalahan Jatman, tapi karena memang PBNU ini isinya orang-orang Ba'alwi, tentunya yang non Ba'alwi tidak mampu melakukan apapun, sehingga NU ini seakan-akan sudah menjadi Ba'alwi. Itu saja yang dirasakan oleh orang-orang yang ikut meneliti di dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berakal sehat. Tidak perlu dibahas panjang kalau Habib Lutfi itu sudah terlalu banyak kasusnya, dan yang membela pun itu akan kewalahan. Yang akan membela Habib Lutfi itu kewalahan. Coba terangkan yang memalsukan sejarah NU itu. Dari mana referensi yang dia ambil? Sedangkan pelaku langsung yaitu Kiai Haji Ash'ad Syamsul Arifin, tentang berdirinya NU, beliau pelaku langsung di lapangan, saksi hidup waktu itu, sama sekali tidak menyebutkan Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan. Tidak ada itu. Coba mengambil dari mana? Kalau cuma mengarang sendiri saya juga bisa. Saya ambilkan siapa gitu. Ini sudah fakta, mau dibela bagaimana lagi? Patah sudah, patah, tidak bisa. Masih banyak rentetan permasalahan. Pemalsuan makam, mati kutu, dibela bagaimana lagi Habib Lutfi? Permasalahan pemalsuan makam, ahlinya. Masa waliullah memalsukan makam? Sahabat muslim dimanapun berada, semoga seluruh pribumi Indonesia, baik rakyatnya ataupun ulamanya ataupun pejabatnya, ini diberikan akal yang sehat sehingga mampu menyaring doktrin-doktrin Ba'alwi yang tidak menyehatkan akal. Sekali lagi, semoga seluruh pribumi Indonesia, mulai dari rakyat, pemerintah, dan ulamanya, sehat-sehat saja akalnya sehingga mampu menyaring doktrin-doktrin Ba'alwi yang tidak sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.